Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Kalau kita menerima berkat Tuhan, kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, pantas kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada satu sikap ucapan terima kasih kepada Tuhan. Tapi lihatlah bagaimana seringkali manusia, termasuk kita, seringkali salah di dalam menanggapi apa yang Tuhan beri kepada kita. Karena seringkali di dalam ketidaktahuan kita atau di dalam kebodohan kita, seringkali kita bersikap yang salah terhadap apa yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, tetapi kita tidak meresponnya dengan sebagaimana mestinya. Mari saya ajak saudara membaca bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus ini pada Matius 25 ayat 18. Matius 25 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Suatu ketika ada seorang tuan yang akan bepergian ke tempat yang lain, ke luar negeri dikatakan di sana. Dia memanggil hamba-hambanya. Pada hamba yang pertama dia berikan di sana dikatakan 5 talenta. Lalu pada hamba yang kedua 2 talenta. Dan pada hamba yang ketiga 1 talenta. Hamba yang pertama yang menerima 5 talenta segera mengupayakan talenta itu untuk membawa hasil yang luar biasa. Begitu juga hamba yang kedua. Tetapi sikap dari hamba yang ketiga dikatakan di sini, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Talenta yang dipercayakan dan talenta yang diberikan oleh tuannya kepada hamba-hambanya ini adalah gambaran kasih karunia. Kasih karunia yang luar biasa. Kalau kita baca simak ayat-ayat ini, hamba-hamba ini tidak pernah meminta kepada tuannya, Tuhan tolong dong beri saya talenta. Tolong dong percayakan kepada saya talenta. Tidak pernah. Tapi ini digerakkan oleh hati tuannya untuk memberi, mempercayakan talenta itu kepada hamba-hambanya. Sehingga ini adalah gambaran kasih karunia yang luar biasa. Sebab hal kerajaan surga ayat 14. Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi kalau kita lihat di sini, talenta ini adalah talenta yang dipercayakan dan diberikan oleh tuannya kepada hamba-hambanya bukan karena permohonan atau permintaan dari hamba-hambanya. Hamba-hambanya ini bahkan tidak punya ide sama sekali, tidak punya rencana sama sekali, tidak punya gambaran sama sekali bahwa pada suatu hari tuannya akan memanggilnya dan memberikan kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia ini, talenta ini ada 2 hal penting. Yaitu pertama adalah kesempatan. Dengan adanya talenta yang diberikan, dengan adanya kasih karunia yang diberikan, di situ ada kesempatan yang diberikan. Selain itu, di situ juga ada kemampuan. Talenta itu merupakan gambaran kemampuan. Tadinya tidak punya talenta, sekarang punya. Tadinya tidak mampu berbuat apa-apa, sekarang mampu dengan talenta itu. Saudara yang punya uang tentu mampu untuk membeli barang. Saudara yang mempunyai uang yang banyak tentu mampu membeli barang yang mahal atau barang yang banyak. Itu kemampuan. Jadi selain kesempatan, Tuhan juga berikan kemampuan. Tuhan ini memberikan talenta 1 paket utuh tentang kesempatan dan kemampuan. Kesempatan dan kemampuan yang diberikan kepada hamba itu yang sebelumnya mereka tidak miliki. Mereka sebelumnya tidak memiliki 5 talenta itu, 2 talenta itu, 1 talenta. Mereka sebelumnya tidak mempunyai kesempatan. Dan mereka sebelumnya tidak mempunyai kemampuan. Tapi setelah tuannya memberi, bukan atas permintaan dari hamba-hambanya ini, itu sebabnya saya katakan ini adalah kasih karunia, maka mereka mempunyai kesempatan dan kemampuan. Lalu kalau kita lihat juga pada kisah ini, pemberian kasih karunia ini tidak pernah dibayangkan atau diinginkan atau dimintakan sebelumnya oleh para hamba-hambanya ini penerima talenta atau kasih karunia. Dan ini merupakan benar-benar inisiatif
dari pemberinya. Entah sebelumnya pemberinya ini, tuannya ini berpikir apa. Tiba-tiba dia berpikir, saya akan pergi ke luar negeri dan saya akan mempercayakan, memberikan 5 talenta kepada hamba saya yang satu, dan 2 talenta kepada hamba saya yang berikutnya, dan 1 talenta kepada hamba saya yang ketiga. Ini mungkin juga hamba-hambanya banyak. Tapi yang diberi hanya 3 orang ini. Yang lain-lain tidak diberi apa-apa malahan. Tidak dipercayakan apa-apa. Tapi 3 orang ini adalah istimewa. Karena mereka dipilih untuk mendapatkan talenta. Mereka dipilih untuk mendapatkan kesempatan dan kemampuan yang istimewa ini yang tidak pernah dibayangkan oleh ketiga orang ini. Jadi saudara jangan berpikir bahwa ini hambanya cuma 3. Mungkin hambanya banyak. Tapi hamba yang lain tidak diberikan kesempatan, kemampuan seperti ketiga orang ini. Jadi 3 orang ini mendapatkan hal yang istimewa atas inisiatif, ide dari pemberinya, yaitu kasih karunia talenta ini. Talenta ini kalau saudara baca di sana, pada ayat 15 dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya, lalu Tuhan itu berangkat. Jadi talenta yang dipercayakan diberikan ini, saudara perhatikan di sana, tanpa instruksi apa-apa. Tanpa pesan lebih lanjut. Tidak ada juklak. Tidak ada petunjuk pelaksanaan. Harus berbuat apa dengan talenta ini. Tidak pernah diberitahu apapun juga yang melekat pada talenta tadi. Atau kasih karunia tadi. Sehingga ketika menerima kasih karunia itu memancing ide. Memancing rencana dari penerimanya. Diperlukan suatu reaksi yang tepat ketika menerima talenta itu. Reaksi yang tepat, ketiga-tiganya bereaksi. Yang pertama 5 talenta, dia mengusahakan 5 talenta itu. Yang kedua 2 talenta itu juga diusahakan. Yang ketiga juga bereaksi. Yaitu dikatakan tadi pada ayat 18, menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi ditaruh di situ reaksinya juga. Kalau dia tidak menerima 1 talenta ini, mungkin dia tidak akan menggali lubang. Tapi karena dia menerima 1 talenta ini, dia menggali lubang. Dan dia menanam atau menaruh, meletakkan, menguburkan talenta itu di sana. Ini adalah reaksi. Dibutuhkan reaksi karena tidak ada instruksi apa-apa. Kalau saya perhatikan di sana tidak ada instruksi apapun, petunjuk apapun di dalam pemberian dan mempercayakan talenta ini kepada 3 hamba ini. Reaksi dalam menerima talenta ataupun kasih karunia ini yang berisi kesempatan dan kemampuan ini harusnya dengan segera berinisiatif atau bertindak dengan benar dengan tindakan yang terbaik. Harusnya seperti itu. Seperti yang dikatakan pada ayat 16 dan 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi inisiatif tindakan yang terbaik. Hamba yang menerima 2 talenta ayat 17 itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi berinisiatif, bertindak, melakukan tindakan yang terbaik di dalam menerima talenta tadi ataupun kasih karunia itu. Dan itu merupakan tanggung jawab. Ketika berinisiatif, bertindak, itu merupakan tanggung jawab atas 5 talenta yang dipercayakan ini. Atas 2 talenta, atas 1 talenta. Ada tanggung jawab di sana. Ada tanggung jawab ketika saudara dan saya menerima kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian gratis yang Tuhan berikan. Kasih karunia itu mungkin bukan atas permintaan saudara. Tapi kasih karunia itu atas inisiatif hati Allah yang penuh kasih kepada saudara dan saya. Tapi itu membutuhkan tanggung jawab. Dan selain tanggung jawab, kita bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan beri, kasih karunia yang Tuhan beri, maka kita juga harusnya memberi penghargaan. Seberapa besar kita menghargai talenta yang dipercayakan Tuhan kita kepada kita. Seberapa besar kita menghargai akan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah hal yang perlu kita renungkan. Talenta ini, kasih karunia ini kita peroleh dari sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Saudara dan saya tidak pernah meminta kepada Tuhan, Tuhan lahirkan saya dong.
Lahirkan saya di keluarga itu, saya ingin lahir di keluarga itu, saya pengen punya papa itu, saya pengen punya mamah itu. Lahirkan saya di sana. Saya rasa kita semua tidak ada yang meminta. Tiba-tiba kita lahir aja di keluarga itu, punya papa ini dan punya mamah ini, di tengah-tengah keluarga itu. Itu adalah talenta, itu adalah kasih karunia. Disitulah Tuhan memberikan kepada kita kesempatan dan kemampuan untuk menjalankan hidup kita. Tetapi Tuhan memang tidak memberikan instruksi lebih lanjut. Nanti kitalah yang harus mencarinya sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Ada begitu banyak talenta sampai nanti pada akhirnya kita juga menerima talenta yang luar biasa, yaitu keselamatan. Pada saat manusia kita semua masih berada di dalam dosa, kita tidak menyadari bahwa kita sedang berbaris menuju neraka. Tapi kasih Allah memberikan kepada kita kasih karunia yang namanya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Kita harusnya menanggapi dengan respon yang benar, yang tepat dengan kasih karunia itu. Tapi seringkali orang tidak menanggapinya dengan benar. Orang hanya beragama, agama Kristen. Tapi orang tidak benar-benar hidup di dalam Kristus. Itu satu perbedaan yang sangat berbeda. Kasih karunia yang lain adalah ketika saudara dipilih oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kesempatan dan kemampuan untuk melayani Tuhan. Ketika saudara diberi kesempatan dan kemampuan untuk melayani Tuhan, saudara dipilih, diberikan kasih karunia ini bukan karena saudara mampu, tapi karena Tuhan memilih saudara. Bukan karena saudara hebat, saudara adalah katakanlah pemain musik paling hebat di dunia ini, di kota Bandung ini sehingga saudara dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Oh bukan. Tapi karena Tuhan berkenan memberikan kesempatan dan kemampuan kepada saudara dan saya, kepada kita semua untuk melayani Tuhan. Bagaimana respon kita? Apakah kita membiarkan saja? Itu apa kata nanti? Nanti kalau saya sudah tidak sibuk saya baru melayani. Ataukah nanti deh kalau saya tidak ada urusan lain saya baru melayani. Di mana kita meletakkan keutamaan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seberapa besar kita mengutamakan kasih karunia itu. Menghargai hal itu. Ingat di sana ada penghargaan. Selain tanggung jawab atas kasih karunia yang kita terima. Talenta, kasih karunia itu ada saatnya diberikan. Tetapi ada saatnya juga nanti dipertanggungjawabkan. Apapun reaksi saudara terhadap kasih karunia yang Tuhan beri. Apapun reaksi saudara terhadap hidup yang Tuhan beri pada saudara. Apapun reaksi saudara terhadap kesempatan melayani Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apapun reaksi saudara. Apapun reaksi saudara terhadap keselamatan yang Tuhan sodorkan kepada saudara. Itu semua harus dipertanggungjawabkan atas kasih karunia itu. Ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi bukannya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta dipercayakan, diberikan. Tuannya pergi terus tidak pulang lagi. Terserah deh masa bodoh kamu mau apa. Enggak. Suatu ketika nanti Tuhan ini akan kembali. Dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Semakin banyak kasih karunia yang saudara terima, semakin banyak perhitungannya. Kalau cuma 2 talenta, ya. Talenta yang 1 mana? Oh, saya pakai untuk bisnis ini. Oh, begini-begini, hitungannya begini, selesai. Talenta kedua mana? Oh, selesai. Talenta kedua begini-begini, selesai. Cuma 2 talenta. Tapi yang 5 talenta, lebih banyak ini. Selain talenta pertama, talenta kedua, talenta ketiga, sampai dengan talenta kelima. Harus dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya kalau saudara diberi oleh Tuhan kesempatan, kemampuan untuk hidup lebih lama di dunia ini, maka saudara akan dimintai pertanggungan jawab atas umur saudara. Saudara yang berusia 5 tahun terus meninggal dunia, ya saudara hanya dimintai pertanggung jawab untuk 5 tahun. Tapi kalau saudara berusia 50 tahun lalu meninggal dunia, saudara dimintai pertanggung jawab untuk 50 tahun. Begitu juga kalau saudara lebih tua dari itu, maka saudara dimintai pertanggung jawab untuk masa di mana saudara diberi kasih karunia. Saudara diberi kasih karunia, kesempatan, kemampuan dalam melayani Tuhan. Seberapa besar? Kalau saudara diberinya tidak berapa banyak, maka hanya sekian yang dimintai pertanggung jawab. Tapi kalau saudara diberi banyak, di sini saudara akan harus memberikan pertanggung jawab pada satu saat kelak.
lebih banyak daripada yang lain. Itu sebabnya kita perlu menyadari hal ini. Ada banyak orang mendapatkan kasih karunia, tapi tidak banyak orang meresponnya dengan baik. Ada orang-orang yang terlalu bodoh untuk mendapatkan kasih karunia. Jadi ada orang-orang yang terlalu bodoh untuk mendapatkan kasih karunia. Saya mengajak saudara membuka 2 Korintus 6 ayat 1 dan ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jangan menjadi orang yang terlalu bodoh untuk mendapatkan kasih karunia. Sehingga dikatakan di sini menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah diterimanya. Tuhan ini mungkin punya pegawai yang banyak, tapi tidak semua pegawai dipercayai, diberikan talenta. Sehingga ketika saudara merupakan salah satu dari pegawai yang diberi talenta oleh Tuhan, diberi kasih karunia oleh Tuhan, lihatlah bahwa hal itu adalah hal yang sangat-sangat istimewa. Kasih karunia itu istimewa. Dan kedua, saudara diistimewakan karena kasih karunia itu. Karena saudara diberi barang yang istimewa, maka saudara dinyatakan sebagai yang istimewa. Kalau ada seseorang, dia pernah mendapatkan hadiah dari seseorang lain, dan hadiah itu adalah berhubungan dengan sebuah sejarah, dengan sebuah nilai yang tinggi. Lalu sebelum orang ini meninggal dunia, orang ini menyerahkannya kepada saudara. Tolong simpan akan barang ini, karena barang ini merupakan barang yang mempunyai sejarah yang luar biasa. Maka sesungguhnya saudara sudah diberi sesuatu yang sangat bernilai. Itu kalau dijual mungkin harganya mahal sekali. Tapi ini dipercayakan supaya tidak dijual, supaya disimpan, supaya nanti bisa diberikan kepada yang berikutnya. Dan ketika saudara menerima barang itu, saudara sesungguhnya sudah diistimewakan. Karena orang ini memilih saudara untuk dipercayai barang tadi. Sekarang bukan orang yang memberi, tapi Allah yang memberi, Tuhan yang memberi. Dan Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya. Seberapa besar kita bisa dipercayai oleh Tuhan dengan kasih karunia itu. Kasih karunia juga berupa harta benda atau barang yang Tuhan berikan. Orang lain mungkin dengan susah payah untuk mendapatkan jumlah uang sekian dalam produksinya ataupun dalam usahanya. Tapi saudara diberi kasih karunia Allah sehingga saudara mendapatkan jumlah yang sekian tidak perlu dengan susah payah. Itu kasih karunia. Lalu dengan uang yang sekian banyak ini yang sudah terima, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau saudara melakukannya untuk membiayai dosa? Mana yang saudara lakukan? Dan ini adalah hal yang berhubungan dengan tanggung jawab atas penghargaan kepada saudara dan saya. Tahukah saudara ketika saudara dan saya diberi kasih karunia Allah, Allah sedang menghargai saudara. Allah sedang menghormati saudara. Allah sedang mempercayai saudara. Sehingga kalau kita tidak bisa dipercaya, kalau kita tidak bisa menerima penghargaan itu, kalau kita terlalu bodoh untuk menerima kasih karunia Allah, maka kasih karunia itu akan hilang, hancur, tidak berguna, bahkan nanti dipertanggungjawabkan dengan sulit kelak kemudian hari. Kasih karunia Allah sepenuhnya itu tergantung pada kehendak Allah. Tidak ada yang dapat mempercepat pemberian kasih karunia Allah. Atau juga tidak ada yang bisa memperlambat pemberian kasih karunia Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Allah untuk memberikan atau tidak memberikan kasih karunia Allah. Sehingga dikatakan di sini pada ayat yang kita baca 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini kasih karunia.
Tidak ada yang bisa memaksa Tuhan. Tidak ada yang bisa memaksa Tuhan tadi yang mau pergi ke luar negeri untuk memberikan talenta. Tidak ada seorang hamba pun yang bisa mengatakan, Tuhan, ayo dong sekarang dong hari ini percayakan talenta itu pada saya. Tidak ada yang bisa. Tuhan ini punya hak, kuasa, otoritas yang luar biasa. Di sini gambaran Tuhan. Tuhan ini punya hak untuk kapan dia berkenan dan kapan tidak. Seringkali orang mengabaikan ini. Ketika orang berbuat dosa dan ternyata nggak apa-apa tuh. Nggak terjadi sesuatu yang buruk ketika saya berbuat dosa. Maka orang itu melanjutkan dosa yang berikutnya. Ketika orang melawan Tuhan, nggak apa-apa tuh. Nggak terjadi sesuatu hal yang buruk. Lalu berbuat lagi melawan Tuhan. Sebetulnya dia sedang bergerak di dalam kasih karunia Tuhan yang sedang menunggu saat saudara bertobat. Sebab nanti pada akhirnya saat untuk menunggu, Tuhan menunggu ini atau Tuhan berkenan ini, suatu ketika akan habis. Ada dua orang yang berumur panjang. Orang yang pertama karena dia punya tugas, masih punya tugas dari Tuhan yang belum diselesaikan. Sehingga dia diberi umur panjang. Tapi ada orang kedua berumur panjang karena dosanya belum diselesaikan. Karena dia belum bertobat. Kasih karunia yang diberikan kepada orang ini adalah diperpanjang umurnya. Supaya dia bertobat di masa hidupnya. Tapi ternyata dia masih terus berbuat dosa. Masih terus berbuat dosa yang lama. Padahal dia tahu ini yang aku lakukan ini salah. Yang aku lakukan ini harus aku hentikan. Aku harus bertobat. Aku harus berhenti di dalam kasih karunia. Mumpung kasih karunia ini masih ada. Mumpung masih ada umurnya. Sebab suatu ketika Tuhan tidak berkenan lagi memberikan waktu untuk bertobat. Dan pada saat itu, kalau dia belum juga bertobat, dia masih terikat dalam dosanya itu, dan dia masih berada di dalam dosanya ini dan tidak melepaskannya, maka dia sulit sekali dalam mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dia percaya pada Tuhan Yesus. Dia seorang Kristen, mungkin dia seorang pelayan Tuhan, tapi tidak ada gunanya karena dia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Dia bahkan masih terus menggenggam, memeluk dosanya itu dan tidak mau dilepaskan. Kasih karunia, hati-hati. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia, karena Tuhan saat itu berkenan. Ketika Tuhan mau mendengarkan seruan, minta tolong kita, itu karena Tuhan masih berkenan mendengar. Ada seorang jemaat yang hidupnya itu berada dalam kondisi berhutang. Lalu mengalami masalah. Dan ketika masalah muncul, dia datang pada saya dan saya beritahukan bahwa Tuhan melarang orang berhutang. Baik menghutangi atau berhutang. Jangan berhutang. Tuhan melarang hal ini. Ini salah di hadapan Tuhan. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sekarang kamu punya utang, kita minta Tuhan tolong untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata Tuhan menolong dia, menyelesaikan masalah itu. Dan dia merasa bebas dari semua beban hutangnya. Selesai sudah. Tapi tidak berapa lama kemudian dia berhutang lagi. Saya bilang kan kamu sudah punya pengalaman. Hutang ini akan menjerat kamu dengan kondisi yang buruk. Tapi habis gimana Pak Andri, saya membutuhkan ini. Kalau kamu membutuhkan ini, kamu mintalah sama Tuhan. Kalau Tuhan belum memberi berarti belum waktunya. Jangan maksa Tuhan. Ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan berkenan memberikan apa yang engkau butuhkan. Bukan yang engkau inginkan untuk memuaskan nafsumu. Nanti Tuhan berikan, sabar. Tapi kamu berhutang juga. Jadi kembali lagi masalah itu muncul. Ya Pak Andri, saya salah katanya. Oke deh, sekarang saya betul-betul akan berhenti berhutang dan tidak mau berhutang lagi. Tuhan membereskan lagi masalah hutangnya. Tapi tidak berapa lama kemudian masuk lagi dalam hutang itu juga lagi di dalam hal yang sama. Saya katakan ini lama-lama bisa habis loh. Kuota pengampunan Tuhan ini habis. Masa Pak Andri, Tuhan kan maha kasih. Betul, Tuhan maha kasih. Tapi ada saatnya Tuhan berkenan dan ada saatnya tidak. Kasih Tuhan itu adalah kasih karunia yang tidak bisa dipaksakan. Tuhan, engkau gak boleh berhenti ya Tuhan memberi kasih karunia kepadaku. Aku ini senang hidup di dunia ini sehingga engkau tidak boleh berhenti memberikan aku kemampuan dan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Orang lain boleh mati umur 70, 80, 90. Aku mau umur 200, mau umur 300, tidak mau mati-mati Tuhan. Saya mau terus. Tidak bisa seperti itu.
Ada kasih karunia di mana Tuhan berkenan. Hati-hati. Suatu ketika Tuhan tidak berkenan. Suatu ketika dikatakan di sini, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Suatu ketika Tuhan tidak menyelamatkan. Suatu ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai raja. Sebagai hakim yang adil. Bukan sebagai juru selamat lagi. Hati-hati. Kita harus merespon kasih karunia Allah ini dengan benar. Jangan menjadi orang yang terlalu bodoh untuk mendapatkan kasih karunia. Saudara harus mengerti kasih karunia ini, dan saudara harus menghargai kasih karunia ini. Dan saudara harus benar-benar memberikan reaksi yang pantas, yang tepat untuk kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya ingin mengajak saudara melihat. Seringkali orang memberikan alasan-alasan. Orang itu pintar sekali membuat alasan. Kenapa? Kamu kok pulang sekolahnya telat? Ya tadi diajak main sama temen. Kenapa kamu kok pulangnya telat? Iya tadi angkotnya banyak kempes, ganti ban dulu. Terus ngetemnya lama angkotnya. Alasan. Banyak alasan. Saudara pernah nggak dengar kursus membuat alasan? Atau sekolah untuk sarjana alasan, ada nggak? Tidak ada, alasan nggak pernah sekolah, kita nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, tapi kok bisa? Kenapa ini makanan kamu makan bekal makanannya kok nggak dimakan? Mama sudah sediakan makanan ini ya, pada anak kecil, pada anak SD. Kenapa nggak makan? Iya, tadi udah diajak main jadi lupa sama lain kali nggak boleh ya, besoknya lagi. Bekal yang nggak dimakan. Iya, tadi diajak makan sama si teman itu. Alasan itu selalu ada. Dan alasan itu, ya istilah anak muda sekarang ngeles. Ngeles itu bukan berarti les, bukan les piano, bukan les matematika, bukan. Ngeles itu menghindar gitu dari apapun yang dipertanggungjawabkan. Nanti ingat loh, di hadapan Tuhan kita nggak bisa ngeles. Di hadapan Tuhan ketika Tuhan meminta kita mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan percayakan, tidak bisa kita memberi alasan. Orang yang terima 1 talenta, itu beralasan mengapa dia menguburkan talentanya. Alasan apapun juga tidak bisa diterima oleh Tuhan karena itu kasih karunia. Sekarang saya ajak saudara melihat kasih karunia ini diberi alasan yang luar biasa lihainya oleh orang-orang ini. Lukas 14. Lukas 14 kita akan membaca agak sedikit panjang ini. Lukas 14 ayat 15 sampai dengan ayat 24. Satu perikop. Lukas 14, ayat 15 sampai 24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Saudara pernah diundang ke sebuah pesta? Rasanya pernah ya. Dan kalau pesta itu adalah pesta orang yang menjadi sahabat saudara, kenalan saudara, saya yakin saudara juga pasti datang. Seandainya saudara diundang oleh orang yang tidak saudara kenal. Saya pernah diundang ini.
presiden, oleh Bapak Presiden Habibie pada waktu itu, mengundang kami hamba-hamba Tuhan untuk datang ke istana. Maka jadwal lain disingkirkan untuk datang ke istana. Padahal Pak Presiden Habibie pada waktu itu tidak kenal saya. Saya kenal beliau karena beliau itu presiden. Tapi beliau tidak kenal saya. Tapi tetap datanglah ke istana loh. Siapa lagi ya dapat undangannya dicetak dengan cetakan berwarna emas begitu. Waduh, luar biasa. Undangan itu adalah sebuah penghargaan. Karena saudara dihargai maka saudara diundang. Karena saudara dihormati maka saudara diundang. Dan saya merasa, wah, saya dihargai oleh pemimpin negara. Bodoh sekali kalau saya tidak datang. Malah dulu waktu zaman saya kos, saya sering kali juga malah datang ke undangan yang tidak pernah mengundang saya. Ada undangan menikah, itu saya waktu itu masih kos, undangan menikah. Saya nggak kenal orangnya, suaminya nggak kenal, istrinya nggak kenal, semua nggak ada yang kenal. Saya datang sebagai tamu yang tidak diundang, cuma numpang makan. Jadi pihak istri merasa saya adalah temannya pihak suami merasa saya temannya pihak istri. Saya memberi selamat kedua-duanya dengan wajah gembira. Selamat ya, pernikahan ini selamat hidup baru gitu ya. Kalau nggak kenal dia juga bingung, ini siapa ini orang ini gitu kan. Saya pakai pakaian rapi dan itu zaman kos, sekarang enggak. Malu sekarang pendeta Andri, kenapa gue nggak ngundang pendeta Andri, kenapa dia datang gitu kan. Enggak sekarang. Tapi undangan itu adalah membuat saudara istimewa. Undangan membuat saudara istimewa. Ada suatu pertimbangan di balik undangan. Ada orang lain bisa diundang, tapi saudara yang diundang, orang lain tidak. Kenapa kok orang lain tidak diundang? Nggak tahu. Tanya aja sama yang mengadakan pesta. Nah, suatu ketika bukan presiden yang mengadakan undangan, tapi Allah yang mengadakan undangan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas sekali undangan itu begitu luar biasa. Tapi ada banyak alasan bodoh yang diberikan oleh mereka yang terlalu bodoh untuk mendapatkan kasih karunia. Undangan ini sebuah kasih karunia. Saudara, walaupun saudara ingin diundang, katakanlah sekarang ada pesta dari orang yang terkenal dan saudara ingin diundang oleh orang itu gitu. Saya kan temennya, dari anaknya, dari saudaranya, tetangga bapak. Tetangga lagi sudah jauh sekali. Saya kan gitu ya. Saudara bisa tidak diundang loh. Karena apa? Orangnya tidak mau mengundang. Tapi mengundang itu adalah kasih karunia. Saudara diundang. Itu kasih karunia. Dan sekarang Tuhan mengundang. Ada seorang mengadakan perjamuan besar, ayat 16. Dan mengundang banyak orang. Ingat, undangan ini selalu terseleksi, terpilih. Saudara tidak akan mengundang siapapun juga. Meskipun saudara adalah, katakanlah, ya lurah atau ketua RT atau ketua RW. Undang siapapun juga, waduh saudara gimana cara menyiapkan segala sesuatu. Nggak mungkin. Jadi sudah terseleksi. Menjelang perjamuan itu dimulai, ayat 17, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Jadi undangan itu diberikan supaya orang yang diundang itu siap-siap. Untuk datang ke undangan itu. Pada tanggal sekian, jam sekian, harinya ini, tempatnya di sini. Jelas. Nah sekarang sudah siap. Sekarang sudah siap, marilah silahkan datang. Tetapi dikatakan di sana mereka bersama-sama meminta maaf. Kok kompakan gitu. Kasih alasan ya kompakan ini. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ini adalah suatu alasan yang bodoh. Sebab untuk membeli ladang dan melihat ladang dan sebagainya tidak perlu waktunya berbenturan dengan undangan yang sudah diberikan mungkin seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya. Tidak perlu berbenturan seperti itu. Tapi ini adalah merupakan alasan pertama yang sering kali manusia lakukan. Yaitu alasan kepemilikan atau alasan harta yang dimiliki. Karena ada harta yang dimiliki.
maka dia tidak bisa meninggalkannya. Kenapa kok tidak ke gereja? Aduh, gak ada yang nunggu rumah. Loh, ya kan, rumah kan harta saudara kan. Gak ada yang nunggu rumah, jadi tidak pergi ke gereja. Nanti minggu depannya gimana? Ya sama, gak ada yang nunggu rumah, jadi gak pergi ke gereja. Padahal pergi ke gereja, undangan ke gereja ini adalah kasih karunia. Saudara menerima undangan itu adalah kasih karunia. Orang lain tidak menerima undangan itu. Saya rasa gereja kita ini tidak pernah mengundang siapapun juga, tapi ada orang-orang tertentu yang diundang. Karena apa tidak pernah mengundang siapapun juga? Ya karena tidak kenal. Ya tidak tahu kita namanya siapa, ya Bapak yang lewat itu namanya siapa, kita juga nggak undang. Ayo Pak masuk Pak, ayo Pak masuk Pak. Ada diskon di gereja ini. Biasanya memberi persembahan sekian, sekarang diskon 50% Pak persembahan. Silahkan boleh memberi persembahan 50% dan sebagainya. Tapi enggak hari ini. Pertama adalah alasan kepemilikan atau harta. Hati-hati, harta bisa membuat kita bodoh di dalam menanggapi akan kasih karunia Tuhan. Karena kita menilai harta kita jauh lebih bernilai tinggi dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan. Padahal kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri ini jauh lebih besar dari apapun juga yang bisa kita peroleh di dunia ini. Tapi seringkali alasan bodoh dipakai untuk orang yang terlalu bodoh di dalam mendapatkan kasih karunia. Yang berikutnya dikatakan di sana. Yang lain berkata, ayat 19. Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ya kok beli lembunya itu saat itu juga persis waktunya undangan. Kenapa enggak sebelumnya atau nanti gitu. Dan nyobanya apa enggak bisa nanti, kan sudah beli kan, nyobanya nantilah. Apa enggak bisa setelah selesai undangan. Yang kedua ini adalah alasan pekerjaan atau alasan karir. Lembu ini, kebiri ini biasanya dipakai untuk kegiatan membajak atau menarik pedati dan sebagainya. Jadi ini adalah hubungannya dengan pekerjaan atau karir. Kenapa kok nggak bisa ke gereja? Ya habis nggak ada yang jaga toko. Itu pekerjaan atau karir. Ya karena ada kesibukan karir ini, karena ada kesibukan pekerjaan ini. Padahal kasih karunia loh. Jangan-jangan undangan saudara ke gereja, kali ini saudara ke gereja adalah kali terakhir saudara ke gereja. Setelah itu saudara tidak pernah ke gereja lagi karena saudara dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita nggak tahu. Mungkin ini adalah kali terakhir kita ke gereja. Saya setiap kali melayani Tuhan, selalu saya menganggap mungkin ini terakhir. Sehingga saya mau memberikan yang termaksimal, terbaik buat Tuhan. Ya kalau dianggap kurang baik juga, ya sudah ini maksimalnya kemampuan saya segini. Kesempatan, kemampuan saya segini, saya cuma terima 2 talenta. Mungkin ada hamba Tuhan yang lain yang khotbahnya lebih luar biasa, itu 5 talenta dia punya. Saya cuma punya 2 talenta. Saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa bernyanyi, saya hanya bisa menyampaikan firman Tuhan. Ada teman saya hamba Tuhan yang bisa main musik, bisa. Dulu ada seorang hamba Tuhan yang teman saya yang di sebelah kanannya itu keyboard, mic, alat-alat sound system itu, mixer dan sebagainya sebelah kirinya. Sehingga dia muji Tuhan sambil main keyboard sendiri. Nggak ada yang main soalnya. Tapi dia pintar main keyboardnya. Jadi memuji Tuhan, memimpin pujian sambil main keyboard. Sudah gitu, wah mixernya ini kurang keras sedikit suaranya. Oh ini mau dia ngatur sendiri semuanya. Ya dia mungkin punya 5 talenta. Lah saya nggak punya. Saya bisa sih main musik, cuma musiknya nggak karu-karuan. Lagunya nggak sama dengan yang saudara maksud. Nyanyi pun meleset-meleset, note-nya nggak sama seperti yang di buku. Ngarang sendiri. Jadi memang tidak punya kemampuan itu. Dan inilah yang harusnya kita berikan pada Tuhan, yaitu semaksimal mungkin apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai kasih karunia. Jangan punya alasan pekerjaan. Habis begini sih, nanti pekerjaanmu diambil sama Tuhan baru tahu. Kalau Tuhan ngambil pekerjaan saya, Tuhan kenapa Tuhan? Orang lain kok bisa sukses dalam bisnisnya, usahanya, saya kok usahanya mati. Karena Tuhan sayang pada saudara. Supaya pekerjaan atau karir saudara itu tidak menjadi alasan untuk membuat saudara terlalu bodoh dalam mendapatkan kasih karunia Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Terlebih dahulu itu yang harus saudara lakukan. Maka segala sesuatunya ditambahkan kepadamu. Ini masalah prioritas. Apakah saudara memprioritaskan untuk memberi reaksi yang benar atas kasih karunia yang Tuhan beri atau tidak?
atau saudara menomorsekiankan kasih karunia Tuhan. Hati-hati. Sebab pada waktu Tuhan tidak berkenan, maka Tuhan akan mencabut semuanya. Baik karir, pekerjaan, maupun kasih karunia. Ingat, kasih karunia ini isinya kesempatan dan kemampuan. Semuanya ditarik. Saya kenal seorang anak muda yang pandai bermain gitar. Dan anak muda yang bermain gitar ini saya ajak, ayolah melayani Tuhan. Kamu pandai bermain gitar. Kenapa kamu tidak melayani Tuhan? Ayolah melayani Tuhan. Dan dia tidak mau. Pada suatu hari dia turun tangga di tempat kosnya. Dia bawa gelas. Dan dia terpleset di tangga itu, jatuh, gelasnya pecah dan memotong ibu jarinya. Ibu jarinya habis sama sekali. Dan itu adalah hal yang membuat dia tidak bisa main gitar lagi. Sulit dia untuk bermain gitar lagi dengan cara yang benar. Walaupun dia punya kemampuan main gitar. Tapi apa yang terjadi padanya. Ini mungkin dia katakan, kok Tuhan jahat ya. Saya nggak mau melayani Tuhan, kok Tuhan begini. Oh, Tuhan bukan jahat. Tuhan itu baik. Tuhan itu justru menyadarkan kamu. Lebih baik kamu kehilangan ibu jarimu. Daripada kehilangan hidupmu di dalam neraka. Karena murka Tuhan atas kasih karunia yang tidak digubris oleh kamu. Ingat. Kita harus merespon dengan benar. Tuhan mempertemukan saudara dengan khotbah ini. Mungkin saudara mendengarkan langsung saat ini. Mungkin saudara mendengarkan melalui rekaman. Saudara dengar khotbah ini. Khotbah ini berbicara kepada saudara dan merupakan satu peringatan. Hati-hati. Kasih karunia Allah jangan dipermainkan. Allah memberikan kasih karunia karena kasihnya yang begitu besar. Dan menghargai saudara. Jangan sampai saudara tidak menghargai Allah karena membiarkan kasih karunia ini hanya dikubur di tanah. Ini adalah hal yang kedua. Yang ketiga dikatakan di sini. Ayat 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Coba saudara lihat ini alasannya bodoh sekali coba. Aku baru kawin. Jadi aku gak bisa datang ke undanganmu ya. Terus hubungannya apa? Coba hubungannya apa itu? Ini. Tapi ini gambaran apa? Ada alasan yang lain. Di dalam tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Yaitu alasan keluarga. Alasan keluarga ataupun orang-orang dekat yang kita nobatkan sebagai penghalang. Ya habis suami saya, ble. Habis istri saya, ble. Banyak sekali halangan-halangan seperti ini yang bukan saya. Saya sih mau ke gereja. Oh mau saya. Istri saya. Suami saya. Anak saya. Habis tetangga saya tuh cerewet sekali loh. Ya hubungannya apa sama ke gereja. Ini kadang-kadang suka dibuat-buat. Jadi gini ya. Saudara jangan menaruh apapun juga, membuat apapun juga yang menghalangi saudara di dalam menghargai kasih karunia Allah. Baik itu harta benda saudara, kepemilikan saudara, ataupun pekerjaan karir saudara, ataupun keluarga orang-orang dekat saudara. Hati-hati. Mungkin teman saudara, habis teman saya ngajak saya pergi, habis pacar saya. Apapun juga jangan saudara letakkan sebagai penghalang bagi saudara di dalam merespon dengan baik kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini hal serius. Serius. Sebab sesudah itu dikatakan di sini. Maka kembalilah ayat 21 hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya. Ini bentuk murkanya. Murkanya itu bukan bentuknya terus marah-marah. Terus tulis di sosmed marah-marah. Wah gitu ya, marah-marah macam-macam gitu ya. Wah maki-maki di sosmed malah nanti malah urusan kita ada hukumnya sekarang. Enggak kayak gitu, marahnya bentuknya begini. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Dan bawalah kemari orang-orang miskin. Dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Orang-orang yang tadinya tidak masuk dalam kategori undangan. Karena mereka cacat, miskin, dan sebagainya, mereka tidak termasuk di sini. Sekarang undang mereka. Kenapa? Belum tahu kita. Alasannya kenapa undang ini?
Kemudian hamba itu melaporkan ayat 22. Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Loh, kenapa kok rumahnya harus penuh? Di mana ini letak hubungannya dengan marahnya dia tadi? Dikatakan selanjutnya, baru kita mengerti di sini. Sebab ayat 24. Aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Jamuan ini di mana? Di rumah Tuhan, di rumah Bapa di dalam surga. Tidak akan orang itu, orang-orang yang tadi mengabaikan kasih karunia Allah itu akan masuk ke dalam surganya Tuhan. Tidak akan. Sehingga digambarkan di sini rumahku sudah penuh. Porsinya undangan ini 5.000 orang katakanlah begitu. Ini sudah 5.000 orang yang masuk dan makan dalam jamuan itu. Nah orang-orang tadi mungkin, iya ya salah ya mesti saya itu datang di undangan itu. Saya mau datang di undangan itu. Tidak bisa masuk, sudah penuh. Pintu sudah ditutup. Ingat, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan sudah menutup pintu bahtera Nuh, maka tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Air belum datang, Nuh sudah berbicara, ayo masuk bahtera. Enggak ada yang mau, malah binatang yang masuk dan keluarganya Nuh. Pintu bahtera ditutup oleh Tuhan di belakang Nuh. Jadi Nuh sudah masuk, plak, pintu nutup. Air baru muncul. Hujan deras baru muncul, orang baru panik, banjir bandang ini. Oh ketok-ketok ke pintunya bahtera Nuh. Tidak pernah terbuka lagi sampai nanti semuanya meninggal dunia. Hati-hati, ada waktunya di mana Tuhan memberikan kasih karunia. Dan ada masanya di mana kasih karunia itu berhenti berlaku. Oleh sebab itu jangan biarkan saudara hanyut di dalam situasi yang saat ini menjadikan saudara terlalu bodoh di dalam menerima kasih karunia Tuhan. Berhenti berbuat dosa. Apapun juga. Saudara tahu persis dosa apa yang ada pada diri saudara. Saudara jangan ngomong, enggak, saya enggak kok. Saudara tahu persis, jujur aja. Saudara tahu persis, ini gua salah nih. Gua harus berhenti nih. Dan kalau saudara tidak berhenti, satu saat kelak, waktunya yang berhenti. Satu saat kelak kesempatannya yang berhenti. Dan di saat itu nangis air mata darah pun tidak akan mengubah situasi. Sekaranglah waktunya. Sekarang waktunya pintu bahtera Nuh belum ditutup. Sekarang waktunya undangan kerajaan surga masih berlaku. Sekaranglah waktunya Tuhan Yesus masih mengulurkan tangan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi Pak Andri saya nggak bisa keluar dari situasi ini. Saya tidak bisa keluar dari keadaan ini. Karena kamu belum mau keluar, maka tidak bisa keluar. Tapi ketika kamu benar keluar, Tuhan yang akan menolong kamu untuk mengatasi. Supaya tidak ada kuasa kegelapan yang mampu menarik saudara lagi masuk ke dalam situasi yang lama. Ingat di dalam Tuhan Yesus engkau adalah ciptaan yang baru. Artinya apa? Kalau yang lama saudara lemah dan tidak mampu, saudara dikuasai oleh dosa, maka sekarang di yang baru saudara diberi kekuatan oleh Tuhan. Dengan kekuatan yang luar biasa. Anak-anak muda mungkin bisa jatuh, bisa tersandung. Tapi orang yang menantikan Tuhan akan terbang dengan kekuatan sayapnya seperti burung Raja Wali. Itu yang Tuhan beri. Oleh sebab itu berhenti sekarang. Tuhan ampuni saya karena saya sudah mengabaikan kasih karuniamu selama ini. Makin tua seseorang, hati-hati. Jangan-jangan makin lama dia sudah mengabaikan kasih karunia Tuhan selama ini. Oleh sebab itu kita perlu benar-benar menyadari. Sebab lihat betapa kerasnya firman Tuhan yang disampaikan pada Matius 7. Kita baca. Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saya pernah berkhotbah, ada contoh-contoh seperti ini. Ada kata anjing gitu ya.
Dan ada jemaat yang, wah Pak Andri khotbahnya itu kok pakai kata anjing segala macam. Loh saya tunjukkan di Alkitab loh. Ini kata anjing itu bukan saya ngarang. Tapi Alkitab loh. Alkitab ini keras. Disebutnya sebagai anjing. Lalu besoknya, hari Minggu berikutnya, Tuhan menyuruh saya untuk berkhotbah dengan judul apa? Saudara masih bisa dengarkan khotbah itu, judulnya anjing. Itu ya, jadi judul khotbah malahan. Karena anjing itu menantikan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anjing itu siapa? Anjing itu binatang-binatang yang masuk bahtera Nuh itu. Anjing itu siapa? Anjing itu kita. Gambaran orang kafir. Kalau Nuh sekeluarga itu gambaran umat Tuhan yang percaya sama Tuhan. Tapi kalau binatang-binatang ini, binatang gak ngerti. Dan orang Yahudi selalu menganggap orang non-Yahudi adalah binatang. Makanya tidak pantas roti ini diberikan pada anjing, kata Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan itu. Tapi perempuan itu mengatakan anjing pun menunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi khotbah saya tentang anjing. Itu khotbah tentang kita. Kita itu siapa? Kita itu anjing. Jelas itu. Jelas firman Tuhan katakan seperti itu. Tapi anjing yang masuk bahtera Nuh. Ngapain jadi orang tapi mati? Kena banjir bandang. Direndam banjir yang luar biasa air bah. Mendingan jadi anjing tapi selamat. Orang kadang-kadang iya juga ya. Tapi jemaat itu kesel gitu. Saya lihat mukanya kesel gitu. Tapi memang ini bukan hal yang buruk, memang dikatakan seperti ini. Kasih karunia itu dikatakan di sini bagaikan barang yang kudus. Kasih karunia itu barang yang kudus. Apa sebabnya? Karena yang memberi itu Allah. Allah itu kudus. Dan kasih karunia itu digambarkan seperti mutiara. Saudara kalau diberi mutiara, saya rasa saudara akan menyimpannya dengan baik. Nggak mungkin saudara, mutiara. Saudara dikasih mutiara nih sama teman saudara atau pacar saudara. Dibungkus sama bungkus kado yang gambarnya batik. Gambar batiknya bagus, mutiaranya saudara buang gambar batiknya saudara sih. Itu saudara sakit itu. Itu pasti belum makan obat itu. Nggak mungkin lah, mutiara loh, mutiara. Mutiara itu pasti ya sesuatu hal yang gambarannya berharga. Barang kudus dan berharga disebutkan di sini. Sehingga mereka yang terlalu bodoh untuk mendapatkan kasih karunia ini digambarkannya sebagai apa? Sebagai anjing dan babi. Matius 7 ayat 6. Ini makanan semua ini, anjing dan babi. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Jadi kalau kita sebagai anjing atau babi yang terlalu bodoh untuk mendapatkan kasih karunia yang kudus dan sebuah mutiara yang indah dan mahal harganya, kita tidak menghargai kasih karunia, maka sesungguhnya kita digambarkan di sini dengan perkataan jangan. Jangan jadi anjing dan jangan jadi babi yang bodoh, yang mengabaikan dan tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan beri. Gambarannya apa? Diinjak-injak itu. Kasih karunia itu diinjak-injak. Barang yang kudus, mutiara tadi diinjak-injak. Dan malah memberikan balasan yang buruk kepada pemberinya. Sudah diberi kasih karunia, enggak ada terima kasihnya. Ini saudara baca di sini. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara nggak bisa bilang sama anjing atau babi itu, saya sudah kasih kamu barang yang kudus, saya sudah kasih kamu mutiara, kamu malah nyerang aku, gigit aku. Nggak bisa saudara ngomong begitu, ini anjing dan babi itu bodoh. Tidak menghargai kasih karunia, sehingga malah memberi balasan yang buruk pada pemberinya. Saudara suka dengar nggak orang yang marah-marah pada Tuhan, orang yang tidak mengucap syukur pada Tuhan, malah menyerang Tuhan, malah membuat teori-teori teologia yang menyudutkan Tuhan, malah membuat teori-teori teologia yang melecehkan Tuhan Yesus. Saudara sering dengar itu? Kemarin PA-nya tentang itu, yang beberapa waktu yang lalu. PA tentang orang-orang yang melecehkan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus memberi kasih karunia. Dasar ini adalah anjing dan babi sehingga malah mengoyak Tuhan Yesus. Kita nggak mau jadi seperti itu. Roma 1 ayat 18 sampai 25. Roma 1 ayat 18 sampai 25.
Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Allah sudah memberikan begitu banyak kasih karunia-Nya kepada kita. Dari sejak kita dilahirkan, ada kesempatan, kemampuan yang luar biasa yang Allah berikan. Untuk kita boleh menjadi manusia yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah. Tapi seringkali manusia tidak memberikan respon yang pantas, reaksi yang pantas atas kasih karunia yang Allah berikan itu. Sehingga pantaslah kalau mereka yang tidak memberi respon yang benar itu berhadapan dengan murka Allah. Ayat 18 mengatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ingat, ini adalah kalau saudara mau tahu apa itu orang fasik. Orang fasik tidak sama dengan orang kafir, tidak sama. Orang kafir nggak kenal sama Allah, nggak tahu ada Allah. Tapi kalau orang fasik tahu ada Allah tapi tidak peduli pada Allah. Itu yang digambarkan ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ini orang ini sudah rajin ke gereja, aktivis gereja, mungkin seorang hamba Tuhan, wah luar biasa ini. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Hidupnya tidak memuliakan Allah. Karena hidupnya berada di dalam lumpur dosa terus. Dan tidak mengucap syukur kepadanya. Selalu ngomel kepada Allah. Oh, saya kok kurang ini, saya kok kurang ini, saya kok kurang ini. Saya kok lapar, belum kasih makan, dikasih makan. Saya cuma makan cuma segini. Terus dikasih lagi tambahan. Kok cuma buat sehari. Kasih lagi tambahan. Kok cuma buat seminggu. Itu orang itu tidak pernah ngucap syukur. Jadi selalu ngeluh, ngomel. Dikasih motor, mana bensinnya? Dikasih bensinnya. Mana kok hujanan? Dikasih jas hujan. Kok jas hujan? Maksudnya mobil dong. Ada sebagai ngomel terus. Tidak pernah mengucap syukur. Dan orang seperti ini pantas ketika menerima murka Allah. Sehingga seharusnya kalau kita menyadari bahwa kita sudah menerima kasih karunia Allah, kita harusnya memberikan reaksi yang pantas, yang terlihat nyata dalam hidup kita sehari-hari. Sebagaimana dikatakan di sini pada Efesus, saya bacakan sendiri, Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Puji Tuhan, amin. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh-sungguh baik, kami mengucap syukur ya Bapa.
Karena orang lain mungkin tidak mendapatkan kasih karunia sebagaimana yang kami peroleh. Bapa dalam surga, ampuni kami. Jika kami selama ini menjadi orang-orang yang terlalu bodoh di dalam menerima, mendapatkan kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami sebelum waktunya itu habis. Engkau mengingatkan kami pada saat kami masih punya kesempatan dan kemampuan di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan itu. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Engkau masih terus bersabar. Engkau masih terus mengasihi kami dengan luar biasa. Sekarang Bapa dalam surga, ajari kami. Mampukan kami untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami hanya kepadamu ya Allah. Dimanapun Kau tempatkan kami. Jadikan kami terang dunia. Jadikan kami garam dunia sebagaimana yang Engkau inginkan. Jadikan kami pemuji-pemuji Tuhan, bukan hanya dengan mulut kami, tapi dengan hidup kami, dengan perbuatan kami. Tuhan Bapa dalam surga, tolong kami, beri kepada kami kesempatan dan kemampuan untuk sedikit menyampaikan kasih kami kepadamu melalui semua apapun yang kami miliki. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Ini semua adalah kasih karunia-Mu yang luar biasa. Jika kami boleh berada pada hari ini, di dalam ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan hidup kami, diri kami hanya kepadamu ya Bapa. Di dalam kuasa-Mu, di dalam kuasa kasih-Mu yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami jauh sejak kami belum mengasihi dan belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Terpuji nama Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.